Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada masa darurat ini kita tetap harus semangat belajar. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat. Anak-anak, kita akan masuk ke pembahasan mengenai persamaan reaksi kimia. Reaksi kimia mengubah zat-zat asal atau disebut pereaksi atau disebut juga reaktan menjadi zat-zat baru atau produk yang dapat dipaparkan menggunakan rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Cara pemaparan ini kita sebut dengan persamaan reaksi. Reaksi kimia terdiri dari dua sisi atau dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Masing-masing ruas dipisahkan dengan tanda anak panah. Zat yang berada pada ruas kiri atau sisi kiri disebut pereaksi atau reaktan. Sedangkan zat yang berada di sebelah kanan anak panah disebut hasil reaksi atau produk. Lalu bagaimana cara menuliskan persamaan reaksinya? Langkah-langkah yang bisa kita ikuti adalah yang pertama, menuliskan persamaan kata-kata yang terdiri dari nama dan keadaan zat atau wujud zat. Yang kedua, menuliskan persamaan rumus kimia zat lengkap dengan wujudnya. Yang ketiga, menyetarakan reaksi, yaitu memberi koefisien yang sesuai dengan jumlah atom setiap unsur, sehingga sama untuk kedua ruas. Contoh, aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat, membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Mari bersama-sama kita coba tuliskan persamaan kata-kata tersebut menggunakan rumus kimia lengkap dengan wujud zatnya. Perhatikan caranya sebagai berikut. Aluminium kita tuliskan rumusnya adalah Al. Aluminium dalam wujud padat, sehingga kita tulis wujudnya S. Bereaksi berarti kita tulis dengan tanda plus. Kemudian bereaksi dengan larutan apa? Larutan asam sulfat. Kalian harus ingat cara penulisan rumus kimia asam sulfat menggunakan metode tata nama yang kemarin dulu pernah kita bahas. Asam sulfat rumusnya adalah H2SO4. Wujud larutan kita tuliskan dalam kurung aqueous. Oke. Kemudian membentuk atau kata menghasilkan itu bisa kita tulis dengan anak panah. Menghasilkan aluminium sulfat, larutan aluminium sulfat. Ingat bahwa aluminium golongan 3A dengan muatan 3+, sementara ion sulfat adalah ion SO4 dengan muatan 2-, sehingga jika disilangkan akan membentuk rumus Al2 kurung buka SO4 3 kali. Wujudnya adalah larutan atau aqueous. Baik, yang terakhir adalah dan itu kita tuliskan dengan tanda plus. Gas hidrogen berarti H2, wujudnya gas. Demikian untuk langkah 1 dan langkah 2 kita sudah bisa menuliskan, menerjemahkan dari kata-kata, kemudian dituliskan menggunakan rumus kimia lengkap dengan wujud zatnya. Berikutnya untuk langkah yang ketiga adalah menyetarakan reaksi. Reaksi setara itu adalah reaksi di mana jumlah zat atau jumlah atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan anak panah adalah sama.
telah disebutkan bahwa pada reaksi kimia atom-atom itu mengalami penataan ulang. Tetapi jenis dan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Untuk menyamakan jenis dan jumlah atom tersebut, maka reaksi perlu disetarakan. Ada dua cara untuk menyetarakan reaksi kimia, yaitu yang pertama cara aljabar, yang kedua cara langsung. Baik, kita akan mulai satu persatu. Yang pertama menggunakan cara aljabar. Kita akan ambil contoh sesuai dengan reaksi yang sudah kita tuliskan tadi, yaitu aluminium bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Kita lihat di awal, jumlah aluminium di sebelah kiri hanya ada 1, sementara aluminium di sebelah kanan ada 2. Jelas jumlahnya belum sama. Maka tugas kita adalah menyamakan atau menyetarakan jumlah atom masing-masing di kiri dan di kanan. Cara tersebut disebut penyetaraan reaksi. Cara aljabar, langkah-langkahnya yang pertama adalah kalian tetapkan dulu koefisien salah satu zat yang rumusnya paling kompleks dengan koefisien 1. Paling kompleks itu berarti paling rumit istilahnya begitu. Kalian ambil salah satu dan beri koefisien 1. Sementara zat yang lain diberi koefisien sementara dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Langkah berikutnya kita buat tabel bantuan sebagai berikut. Ada atom, ada kiri, ada kanan, ada persamaan. Persamaan itu nanti adalah kiri sama dengan kanan. Karena ini cara aljabar berarti terkait erat dengan cara matematis. Baik, kita akan mulai langkah aljabar yang pertama. Kita tuliskan di sini ya anak-anak ya. Kita pilih yang paling kompleks. Kita tulis ulang dulu aja. Aluminium berwujud padat bereaksi dengan H2SO4 berwujud larutan. Kemudian menghasilkan larutan aluminium sulfat, oke, dan gas H2. Baik, langkah yang pertama kita ambil adalah mengambil koefisien yang paling rumit atau paling kompleks. Kita pilih aluminium sulfat. Al2SO4 3 kali itu lebih rumit dari aluminium atau H2SO4 atau bahkan H2. Kita beri kesepakatan tadi koefisien bantuan sama dengan 1. Sementara koefisien yang lain kita beri tanda huruf A, B, kemudian sisanya di sini C. Lalu bagaimana kalau reaksinya nanti panjang? Ya lanjutkan saja. Berarti nanti ada D, ada E, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Berikutnya kita akan lanjutkan. Kita coba masukkan data itu ke tabel bantuan. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah. Karena kalau reaksinya nanti kompleks, tabel ini sangat diperlukan. Kalau reaksinya nanti simpel atau sederhana, kalian bisa menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu cara langsung. Baik anak-anak, kita tuliskan atomnya apa saja ya dalam reaksi ini. Kita tulis ada aluminium. Kemudian ada apa lagi? S, belerang ya. Kemudian ada lagi H. Kemudian ada lagi terakhir adalah O. Baik, anak-anak, menyetarakan O itu terkadang bisa membantu untuk mempermudah dalam penyelesaian. Jadi urutannya kalau ada H dan O, itu H dan O-nya diakhirkan. Kita akan tuliskan dulu atom-atom selain H dan O. Baik, kita akan lanjutkan aluminium. Di sebelah kiri anak-anak kita bisa lihat di sebelah kiri aluminiumnya ada A. Kita tulis di sini aluminium ada A. Kemudian di sebelah kanan ada berapa aluminiumnya? Ada 2 kali 1 karena koefisien itu digunakan untuk mengalihkan seluruh atom yang ada di belakangnya. Jadi aluminium tertulis ada indeks 2 kali koefisien 1. Berarti di sebelah kanan aluminiumnya ada 2.
Maka persamaannya kiri sama dengan kanan. Baik, kita sudah ketemu A sama dengan 2. Kita lanjutkan untuk S. S di sebelah kiri anak-anak ada 1 karena indeksnya di sini hanya 1 kali koefisiennya. Jangan lupa koefisiennya adalah B. Jadi di sini adalah B. 1 kali B, kita tuliskan B saja. Di sebelah kanan ada S dalam kurung. Kalau ada dalam kurung itu berarti angka di luar kurung merupakan miliknya yang semua yang ada di dalam kurung. Maka S-nya ada 3. 3 jangan lupa kalikan koefisien 1. Maka di sebelah kanan S-nya ada 3. Sudah ketemu B sama dengan 3. Terakhir kita akan mencari C. C itu kita lihat adalah dari atom H. H di sebelah kiri ada 2 kali B. Kita tulis 2 kali B. Di sebelah kanan hanya ada 2 kali C. Kita tulis 2 kali C. Maka persamaannya 2 kali B sama dengan 2 kali C. B-nya sudah ada 3 anak-anak. Kita tinggal masukkan 2 kali 3 sama dengan 2C. Maka 6 sama dengan 2C. Sehingga C sama dengan 6/2 atau sama dengan 3. Oke, sampai di sini kita sudah ketemu. Ini ada A, ada B, ada C. Sudah ketemu semua. Perlu nggak dicari lagi O-nya? Tidak perlu kan ya? Karena A, B, C yang kita perlukan sudah ketemu. Nah inilah kenapa O itu diakhirkan. Karena kadang-kadang O itu hanya sebagai pelengkap. Nanti kalau kasusnya ternyata ada koefisien lain yang belum ditentukan, barangkali memang harus dicari melalui O. Oke, bisa dimengerti ya. Kita coret kalau begitu O-nya, tidak perlu kita tulis atau kita cari, tidak perlu. Baik, langkah berikutnya adalah kita kembalikan dari reaksi yang ini anak-anak. Yang ini kita kembalikan, A-nya kita isi dengan koefisien yang sudah ketemu. Jadi A-nya ketemu 2Al padat ditambah B-nya ketemu 3H2SO4 larutan menjadi 1Al2SO4 3 kali larutan dan C-nya adalah 3H2 gas. Baik anak-anak, angka 1 selanjutnya untuk di kimia itu tidak perlu ditulis. Koefisien 1 tidak perlu ditulis. Nah, kita coba samakan. Apakah memang sudah sama atom-atom di kiri dan di kanan? Al di sebelah kiri ada 2. Al di sebelah kanan juga ada 2. Berikutnya S. Di sebelah kiri ada 1 kali 3. Berarti ada 3. Sebelah kanan juga 1 kali 3 kali 1. Juga sama 3. H di sebelah kiri ada 2 kali 3. 6. Di sebelah kanan 2 kali 3. O di sebelah kiri 4 kali 3 12. Di sebelah kanan 4 kali 3 kali 1 juga 12. Jadi reaksinya sudah setara. Baik, demikian cara penyetaraan reaksi yang menggunakan cara aljabar. Anak-anak, kita lanjutkan untuk penyetaraan reaksi kimia. Cara yang kedua adalah cara langsung. Cara langsung ini digunakan untuk menyelesaikan reaksi-reaksi yang sangat sederhana, sehingga tanpa menggunakan cara aljabar pun bisa dengan mudah diselesaikan. Kita ambil contoh misalnya, langsung kita tuliskan saja untuk rumusnya, jadi tidak usah menerjemahkan dari kata-kata seperti yang kemarin sudah dibahas. Sekarang langsung ke rumus kimianya. Misalnya logam aluminium, kita tuliskan logam aluminium berarti Al wujudnya padat, bereaksi dengan larutan asam klorida. Asam klorida rumusnya HCl, wujudnya larutan menghasilkan larutan aluminium klorida AlCl3.
wujudnya larutan dan gas H2. Oke. Ini dikatakan sederhana karena apa? Karena kita bisa langsung lihat dari sebelah kiri jumlah AL berapa, di sebelah kanan AL-nya berapa. Dilihat ternyata jumlahnya sudah sama dengan 1. Jadi sudah setara. Kemudian yang kedua, kalian masih harus ingat kalau ada H dan O, maka H dan O itu diakhirkan. Kebetulan di sini tidak ada O. Jadi kita setarakan dulu jumlah CL. CL di sebelah kiri ada 1. Sedangkan CL di sebelah kanan ada 3. Maka kita tambahkan koefisien 3 di sebelah kirinya HCl. Artinya 3 ini koefisien miliknya H dan miliknya CL. Jadi jumlah CL-nya ada 3. Sudah setara dengan yang sebelah kanan. Terakhir, imbas dari koefisien 3 di sini, maka jumlahannya jadi 3. Sementara di sebelah kanan hanya ada 2. Biar sama, maka di sebelah kanan koefisiennya diberi 3/2. 3/2 kali 2 ketemunya sama, yaitu 3. Baik, reaksi tersebut sudah setara. Tetapi ya, kalian bisa lihat masih ada koefisien pecahan. Lazimnya koefisien pecahan ini dibuat menjadi angka yang bulat dan sederhana. Kalau ada pertanyaan, benar nggak sebenarnya kalau koefisiennya pecahan itu? Boleh nggak? Boleh. Tetapi lazimnya kita akan bisa mengubahnya menjadi bilangan bulat dan sederhana dengan cara seluruh koefisien dikalikan angka penyebut, yaitu 2. Sehingga reaksi yang terbentuk adalah 2AL padat bereaksi dengan 3 kali 2, 6 HCl larutan menghasilkan 2AlCl3 larutan dan 3/2 kali 2 berapa? 3 H2 gas. Demikian reaksi sudah setara dengan kita menggunakan reaksi atau cara penyetaraan cara langsung. Semoga bisa dipahami, kemudian kita akan lanjutkan untuk latihan soalnya.